Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak ibu semua yang ada di rumah. Halo anak-anak ibu semuanya. Untuk anak kelas 12 Muhammad Hatta, anak kelas 12 Muhammad Yamin, dan anak kelas 12 Ki Hajar Dewantara. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat, dan selalu berbahagia walaupun kita belajar dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, anak-anak ibu, saat ini kalian berada di bangku kelas 12. Artinya, kalian sudah lebih tinggi satu langkah atau satu tahap dari tahun sebelumnya. Ibu berharap kalian bisa belajar semakin konsisten dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran kita untuk kedepannya. Nah, anak-anak ibu, bagi anak-anak ibu yang baru bergabung di kelas 12 ini, perkenalkan, nama ibu, Ibu Kania Puspita Lestari. Kalian bisa memanggil ibu dengan panggilan Ibu Kania. Di sini ibu mengajarkan mata pelajaran sosiologi. Jadi, untuk satu semester ke depan ini, kita akan sama-sama berdiskusi terkait dengan kondisi masyarakat yang saat ini, tentunya yang berhubungan dengan materi-materi kita yang akan kita capai selama satu semester ini. Oke anak-anak ibu semuanya, untuk mempermudah kegiatan belajar kita selama satu semester ke depan, berikut ini akan ibu tampilkan tayangan video yang berisi mengenai materi pengantar kita di kelas 12 IPS, khususnya di semester 1 ini. Di dalamnya akan ada penjelasan terkait kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, cakupan materi, serta sistem penilaian yang akan ibu lakukan dalam satu semester ke depan ini. Untuk anak-anak ibu, silahkan dipahami videonya dengan seksama. Jika ada yang perlu kita diskusikan, akan kita diskusikan secara bersama. Untuk yang pertama, di sini ibu akan menjelaskan mengenai cakupan materi yang akan dibahas selama satu semester di kelas 12 ini. Di sini ada dua cakupan materi. Yang pertama yaitu perubahan sosial di masyarakat, dan yang kedua, permasalahan sosial akibat globalisasi. Oke, Ibu akan menjelaskan untuk cakupan materi yang pertama, yaitu mengenai materi perubahan sosial di masyarakat. Materi ini berkaitan langsung dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, di mana di sini kalian diminta untuk memahami semua faktor-faktor perubahan sosial yang bisa terjadi di masyarakat, dan kalian juga harus bisa memahami mengapa perubahan sosial itu terjadi di masyarakat. Tujuan pembelajarannya itu ada beberapa poin. Yang pertama, kalian harus mampu menyimpulkan dengan cara menjelaskan apa itu hakikat dan konsep perubahan sosial. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial, serta faktor penghambat dan faktor pendorong perubahan sosial. Kalian juga harus mampu menganalisis apa-apa saja dampak perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk memahami secara lebih lanjut, kalian juga nanti diminta untuk membuat sebuah laporan sederhana yang kalian lakukan dengan cara mengobservasi bagaimana perubahan sosial yang terjadi di lingkungan kalian sekarang. Untuk penjabaran materi yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial akibat dari globalisasi, di mana kompetensi dasar yang mencakupnya adalah kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Di sini kalian bisa membaca penjelasan atau pemaparan mengenai isi dari kompetensi dasar tersebut. Secara umum, kompetensi dasar ini mengharapkan kalian untuk memahami apa-apa saja permasalahan sosial yang muncul di era globalisasi, tentunya yang disebabkan oleh munculnya perubahan-perubahan sosial di tengah masyarakat. Tujuan pembelajarannya, kalian harus mampu mengidentifikasi dan mengkategorisasikan permasalahan apa-apa saja yang muncul di era globalisasi yang timbul akibat adanya perubahan sosial. Kalian juga harus mampu menganalisis dengan kritis terkait dengan tantangan-tantangan di era globalisasi ini. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah kalian juga harus mampu membuat laporan berupa makalah
mengenai bagaimana dampak globalisasi dan modernisasi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tentunya ini berhubungan dengan bagaimana sikap kalian untuk menghadapi era globalisasi dan modernisasi saat ini. Oke, kita lanjut ke bagian penilaian. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait penilaian yang akan kalian terima setelah mempelajari seluruh materi yang Ibu sampaikan, khususnya materi sosiologi di kelas 12 semester 1 ini. Tujuan penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi-materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk penilaian ini, Ibu menggunakan 3 aspek, yaitu untuk penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap tentunya. Untuk penilaian pengetahuan sendiri, di sini Ibu akan menggunakan teknik tes tertulis, baik itu berupa pilihan berganda maupun soal uraian. Untuk penilaian keterampilan, kalian akan ditugaskan untuk membuat portofolio. Portofolio ini biasanya nanti Ibu meminta kalian untuk membuat clipping ataupun makalah. Untuk penilaian sikap, ada 3 sikap yang Ibu nilai dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini di semester 1, yaitu sikap peduli, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk sikap disiplin dan peduli akan Ibu lakukan melalui pengamatan selama kita belajar online. Untuk tanggung jawab, itu Ibu akan nilai melalui pengumpulan tugas-tugas kalian selama daring dan nanti kegiatan tatap muka yang akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, anak Ibu semuanya, untuk memahami dan memudahkan kalian dalam mempelajari materi-materi yang akan disampaikan nanti, di sini ada beberapa media dan sumber belajar yang menjadi acuan untuk kita semuanya. Yang pertama di sini ada buku sosiologi kelas 12 khusus untuk SMA. Kemudian ada video pembelajaran. Video pembelajaran ini nanti akan Ibu berikan kepada kalian di beberapa pertemuan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita untuk melakukan kegiatan belajar jarak jauh. Yang keempat, ada WhatsApp. Ini juga akan memudahkan kalian untuk proses kegiatan belajar kita nantinya. Oke, yang terakhir, agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar, di sini ada beberapa peraturan belajar untuk mata pelajaran sosiologi selama kita belajar daring. Peraturan yang pertama itu adalah kalian harus mengisi daftar hadir. Nah, daftar hadir ini kalian isi mulai dari pukul 7.30 sampai 8.30. Artinya, jika kalian mengisi daftar hadir lewat dari jam yang sudah ditentukan, maka Ibu akan anggap kalian terlambat. Yang kedua, kalian juga harus mengikuti kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, waktunya itu adalah dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Yang ketiga, kalian juga harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang keempat, semua kegiatan belajar yang kita lakukan harus kalian lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, anak-anak Ibu, gimana setelah melihat penjelasan materi kita selama 1 semester ke depan? Ibu harap dengan adanya materi pengantar ini, kalian bisa lebih mempersiapkan diri kalian untuk belajar selama 1 semester ke depan ini. Pesan Ibu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian, dan tetap ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Demikian materi pengantar ini Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.